bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Bulakasari di kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Dimulai dari biografi beliau. Beliau lahir pada tanggal 9 September tahun 1400 Masehi dan wafat pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi. Jafar Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, yang letaknya berada di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terong dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut, Sunan Ngudung gugur sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh anaknya yaitu Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Dengan demikian, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain juga ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu, ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi, jika dilihat dari paling rasional, adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu dari Sunan Bonang. Adapun guru dari Sunan Kudus sendiri, yaitu ayahnya sendiri, dan juga Sunan Kudus berguru terhadap sejumlah ulama. Yang pertama ada Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Ngerang. Adapun cara berdakwah Sunan Kudus, yang pertama, Sunan Kudus memiliki strategi dakwah melalui pendekatan massal. Yang kedua, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Yang ketiga, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Yang keempat, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat, tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Dan yang terakhir, menghindari konfrontasi secara langsung, dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Dan Sunan Kudus ini juga memiliki toleransi antar agama yang sangat tinggi. Dengan begitu, cara berdakwahnya adalah dengan meningkatkan agama Hindu, Buddha ke Islam. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintah di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintah atau yang disebut bupati sekaligus pemimpin agama. Adapun tantangan dari Sunan Kudus yaitu begitu berat dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Salah satunya adalah bagaimana cara agar masyarakat tidak marah jika dia dan pengikutnya makan daging sapi. Hal ini dikarenakan sapi merupakan hewan yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu pada waktu itu. Sunan Kudus tahu benar bagaimana masyarakat akan bereaksi jika melihat hewan sesembahannya sampai dilukai. Menyadari hal itu, Sunan Kudus kemudian membuat pengumuman bahwa dia akan menghias sapi sebagai siasat agar masyarakat mau mendengar ceramahnya di Masjid Kudus. Mengetahui pengumuman itu, masyarakat berbondong-bondong mendatangi Masjid Kudus karena penasaran dengan rencana Sunan Kudus yang akan menghias sapi. Mereka kemudian melihat sapi milik Sunan Kudus yang diberi nama Kebo Gumarang itu di halaman masjid. Sunan Kudus pun kemudian mengajak masyarakat untuk mendengarkan kisah yang dia ambil dari salah satu surat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, yang berarti sapi betina. Masyarakat terkesima mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Sunan Kudus. Selesai mendengarkan cerita itu, ternyata masyarakat masih kurang puas dan ingin mendengar cerita-cerita lain. Akhirnya Sunan Kudus menyusun banyak kisah dan disampaikan secara teratur dalam setiap pertemuan di Masjid Kudus.
Semakin lama, orang banyak yang tertarik dengan Islam. Hal itu membuat sebagian besar masyarakat Hindu di Kudus memilih berpindah agama dan memeluk Islam. Namun demikian, dakwah Sunan Kudus sama sekali tidak menghilangkan simbol-simbol masyarakat Hindu. Sunan Kudus bukan menghimbau umat Islam untuk tidak makan daging sapi meskipun halal dan menggantinya dengan daging kerbau. Himbauan ini dimaksudkan untuk menghormati keyakinan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya Cahya Bulkasari. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.